di prodi akuntansi ini sangat-sangat menjanjikan ya Bu Eka ya? Iya, kalau saya Mhm. bilang sangat menjanjikan, itu sangat menjanjikan. Pertama, di perusahaan. Mhm mhm. Kedua, kita bisa juga kalau misalnya mereka mampu, Mhm. itu membuka kantor sendiri seperti Wuh, kantor KJA, ber yaitu Halo Sobat Unaja, selamat pagi. Nah, salam sejahtera bagi kita semua dan pastinya kalian di rumah selalu sehat dan semangat. Ya. Nah, masih bersama saya Ade Oktarino sebagai host podcast Unaja. Nah, kesempatan pagi ini kita kedatangan narasumber yaitu salah satu pejabat struktural di Unaja, Kaprodi Akuntansi. Nah, yang dimana nantinya kita ngebahas terkait prodi akuntansi. Yang temanya itu adalah kuliah jurusan akuntansi itu pastinya nggak sehoror yang kalian kira. Nah, jadi makanya itu saksikan terus dan pantengin terus tetap di podcast Unaja. Oke, selamat pagi Bu Eka, apa kabar? selamat pagi, Iya, wih, alhamdulillah kayaknya pagi ini segar baik. sekali ya. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Eka, nah ini Sobat Unaja pastinya kangen sekali nih dengan prodi akuntansi dan pastinya mahasiswa Unaja juga menantikan keseruan bersama Kaprodi Akuntansi dan keseruannya di kelas. Nah, ini kan sudah lama nih, kita sudah 1 bulan lebih ya, Mm-mm. 1 bulan lebih kita melakukan perkuliahan itu secara daring. Nah, Bu, Ibu Eka, ini kan di Sobat Unaja ini kan ada yang masih belum paham nih sebenarnya terkait tentang akuntansi itu horor nggak sih gitu loh. Nah, jadi sebelum kita ngebahas itu, perkenalkan diri dulu dong ke Sobat Unaja yang ada di rumah. Ibu Eka S1-nya apa, kemudian S2-nya apa, konsentrasinya apa. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lainnya bisa Ibu ceritakan. Hai semuanya. Gimana di dalam keadaan pandemik ini? Semoga kalian terhindar dari virus COVID ya. Saya kebetulan saya sendiri adalah Eka Julianti Efrisa Putri dan mendudukin jabatan struktural di Universitas Hadiwangsa Jambi sebagai Kaprodi Akuntansi. Saya lulusan S1-nya dari Universitas Jambi, itu konsentrasinya keuangan. Sedangkan untuk S2-nya, kebetulan juga saya S2-nya tamatan dari Universitas Jambi, yang jurusan S2-nya itu konsentrasinya saya ambil juga keuangan perbankan. Wih, mantap sekali ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian Bu Eka pengalamannya apa aja nih terkait apa di luar mungkin mengikuti organisasi atau apa? Kalau untuk mengikuti organisasi, kebetulan S1 waktu pada saat saya Mhm, kuliah S1 Pak ya, mhm, mhm. saya bisa dibilang kuliah S1 itu lama, 5 tahun Pak, Oh bukan gitu 4 ya? tahun. Oh nggak apa-apa. Mapala berarti ya, mahasiswa paling lama nih. Karena ya itu asik organisasi. Cuman kan dari Oh, organisasi itu kita bisa belajar ya, belajar betul. bagaimana bersosialisasi, Iya, bagaimana kita juga membaca karakter iya orang. betul. Kita juga di situ belajar lah. Mhm. Kalau untuk organisasi kampus saya aktif, itu di BEM saya aktif, Hmm. di apa untuk kegiatan organisasi himpunan mahasiswa akuntansi saya juga Mhm, aktif, mhm, sama mhm. kegiatan kalau misalnya ada kegiatan seminar atau ini biasanya kan dosen kan mengikut sertakan mahasiswa sebagai Oh ya, panitia ya gitu. betul. Sebenarnya gini sih, konotasi mahasiswa paling lama itu jangan dianggap suatu masa depan suram. Enggak. Iya. Sebenarnya dengan kesempatan yang diberikan panjang itu manfaatkanlah sebaik mungkin untuk menjalanin proses akademik maupun non akademik di Iya. perkuliahan. Nah, nanti setelah kalian selesai menyandang satu sarjana, disitulah kompetensi yang sesungguhnya. Karena sebelum itu masih kita menyandang mahasiswa, kita masih bisa beralang buana, mencari pengalaman, Iya. magang, memperbanyak organisasi dan memperbanyak apa belajar tentang menghadapinya kerasnya hidup. Iya, betul. Oke, nah Ibu Eka, eh boleh cerita dong, Ibu kan kaprodinya akuntansi gitu.
kalau misalkan mahasiswa masuk masuk kelas akuntansi itu mereka seperti Dracula nggak gitu loh atau kuntilanak atau apa kayaknya kanangan tema saat ini kan sehoror nggak sehoror yang kalian bayangkan Iya, gitu loh. banyak sekali, sepengetahuan saya ya, bagi mahasiswa yang ingin masuk kuliah itu Hmm. terkadang bukan mahasiswa ya, calon mahasiswa. Mm-mm. Kita kan ada kadang sering bertanya sama adik-adik kita yang di Mm-mm. SMA, kita tanya, "Besok mau jurusan apa?" Mm-mm. Eee, Mereka itu ketika ditanyain, "Kalian pengen jadi apa ke depannya? Pengen Mm-mm. kerja di mana?" "Saya Oke. pengen kerja di kantor, Bu. Saya pengen Heeh, jadi seorang heeh, heeh. akuntan, saya pengen ini." "Oh, kalau gitu kuliahnya di jurusan akuntansi," gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi mereka bilang, "Ya, akuntansi itu payah, Bu. Mm-mm. Akuntansi Mm-mm. itu Hitung-hitungan. hitung-hitungan. Mm-mm. Mereka Mm-mm. tuh, kami tuh tidak mampu, Bu, ini." Mm-mm. Padahal akuntansi itu nggak sehoror yang mereka pikirkan loh. Oh gitu ya. Akuntansi bukan hanya sekedar hitung-hitungan, mungkin ya Pasti pasti ada, hitung-hitungan tapi ya, bukan gitu ya. menghitung Tapi bukan menghitung seperti iya, seperti yang mereka heeh. pikirkan, wah, akuntansi itu pasti seperti ini, Mhm. Mhm. pasti Mhm. tugasnya banyak, pasti tugas ini. Karena di Iya. SMA mereka juga Ya, ter, terbebani dengan ter suatu apa tugas, mata kuliah atau apa mata pelajaran ataupun tugas-tugas yang hitung-hitungan. iya, Oke. seperti itu. Iya sih sebenarnya apa kalau misalkan kita ngebahas perihal akuntansi itu luas ya. Hmm, Akuntansi itu ada yang perhitungan apa ya? Kalau sepengetahuan saya nih, kalau misalkan kita bahas perihal masalah akuntansi, akuntansi itu ada perpajakan. iya, Kemudian ada pemasaran ya, apa aku akuntansi manajemen, manajemen gitu. Kemudian ada lagi audit, iya, iya kan? Kemudian dan macam-macam. Sebenarnya sih yang saat ini yang peluang besar untuk kalau yang saya tahuin, peluang besarnya sebenarnya tuh akuntansi yaitu outputnya tuh ke perpajakan. iya, benar, Karena apa? Masyarakat masyarakat pada umumnya, termasuk saya sendiri, itu terkait perihal masalah pajak itu kurang. kurang Apalagi tahu, sama sekarang eh, kan harus diwajibkan untuk melaporkan SPT, ya SPT badan ataupun SPT perorangan. Dan itu harus kita mengetahui terkait perihal masalah sebenarnya bagaimana sih prosesnya. Nah, inilah di sini kesempatan untuk peluang kerja, iya, yaitu membuka suatu biro, ya kan, biro jasa, ya kan, sebagai jasa pelaporan pajak. Nah, karena tidak semua orang itu mengetahui terkait perihal masa terkait pelaporan. perpajakan, Nah, sebenarnya peluang besar sekali zaman sekarang ini. Karena apalagi nggak semuanya orang itu melek teknologi. ya, Nah, di sini yang harus harus dimanfaatkan bagi calon-calon sarjana dan mahasiswa apa calon mahasiswa dan sobat Unaja juga bahwa akuntansi itu peluang prospeknya itu besar sekali gitu. Ya hmm, nggak? Dan di sisi lain pun setiap apa ya perusahaan itu kan pasti ada namanya audit eksternal. iya, Iya kan? Ada namanya audit apa internal, audit internal ataupun audit eksternal ya kan? Akuntan publik ya nggak? Nah, itu wajib. Nah, di situ kesempatan besarnya. Nah, itu sebetulnya. Betul nggak Bu Eka? benar. Karena setiap perusahaan itu butuh seorang akuntan. Gini, tanpa seorang akuntan, akankah perusahaan itu bisa maju atau apakah perusahaan itu bisa maju dan apakah perusahaan itu bisa tahu ke depannya akan keberlanjutan keuangannya itu bagaimana? Baik Kan atau itu tidak baik atau gitu. tidak gitu. Itu kan berawal itu dilihat dari laporan keuangan dan laporan keuangan itu kan belajarnya di akuntansi. Akuntansi ya terkait perihal masalah aktiva, pasiva Iya. itu pelajaran zaman dulu ya. Aktiva, pasiva, kemudian neraca ya kan bagaimana kita Hmm. membuat neraca, kemudian laba rugi ya. Itu sebenarnya nggak sulit Nggak sih ya kan. sulit. Tapi itu nggak semua masyarakat itu mengetahui tentang itu. Nah, di sinilah peluang besar. Jadi sebenarnya di akuntansi ini di prodi akuntansi ini sangat-sangat menjanjikan ya Bu Eka ya. Iya, kalau saya Mm. bilang sangat menjanjikan, itu sangat menjanjikan. Pertama di perusahaan. Mm-mm. Kedua, kita bisa juga kalau misalnya mereka mampu, Mm-mm. itu membuka kantor sendiri seperti Wuh, kantor KJA, yaitu berarti kantor berarti dia jasa bisa akuntan. menjadi entrepreneur gitu ya. Iya. Oke. Nah, di akuntansi itu juga nggak belajar hanya akuntansi doang. Kita Mm-mm. juga belajar Oh kewirausahaan, gitu. kita juga belajar Mm-mm. manajemen. Di situ kita Mm-mm. pelajarin semuanya. Mm-mm. Jadi
yang kata kalian akuntansi itu pasti belajarnya hitung-hitungan Bu ya dari semester 1 sampai semester 7. Oh, enggak. Tapi Enggak ya? hitung-hitungannya itu ada. Cuman enggak semua mata kuliah, enggak setiap semester tuh semua Harus mata kuliah itu hitung-hitungan, hitung-hitungan tuh ya. enggak. Dan hitung-hitungan kan juga pakai kalkulator, Iya. kan karena nggak mungkin kan nggak gitu juga ya pakai jari atau sempoa. Oke, baik. Nah, jadi eh di mana sebenarnya kesan 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 asiknya kalau misalkan di akuntansi, baik Kak? Kalau saya pribadi asiknya itu pada saat itu membuat laporan keuangan itu. Asik aja melihat angka-angka yang gede, angka-angka walaupun Mhm. itu bukan uang kita Uang Pak kita, ya, ya tapi oke. kita asik menghitung uang-uang yang segede itu sampai 1 miliar. Itu Mhm. sebenarnya asik loh jika kalian apa ya? Jika kalian mencintainya, jika kalian kadang tuh untuk memulainya itu aduh ribet. Tapi kalau sudah memulainya itu waktu 2 jam aja kalian nggak cukup. Bahkan Mmm. kalian pengen nambah lagi. Kadang kalian menyelesaikannya itu sampai 4 jam. Kadang aku penasaran nih, saya penasaran nih mau ini kok bisa ya seperti ini kok bisa, ini kok terjadi kesalahan di mana ya. Itu pasti kalian jadi penasaran 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 itu pasti membuat kalian tuh jadi wah ternyata akuntansi itu asik ya. Jadi Mhm. membuat pertanyaan ke diri kita sendiri, kok ini bisa ya? Kenapa ya bisa Mhm. seperti ini? Kita kan jadi kadang kan Mhm. kita menyukainya itu karena rasa penasaran. Kita menyukai Penasaran, seseorang aja betul, karena rasa penasaran ya, Pak ya. Iya, boleh boleh boleh. Asik. Oke. Nah jadi gini Bu Eka, di akuntansi ini ada nggak suatu program atau mahasiswa itu dituntut untuk menjadi suatu programmer akuntansi? Ada nggak? Tidak, Nggak ya? enggak. Atau dia bisa untuk membuat program akuntansi? Karena kan harus ada perhitungan-perhitungan ataupun aplikasi kan? Ya, tidak harus membuat program, tapi Mm-mm. mereka harus bisa Mm-mm. menjalankan program tersebut. Nanti Oh kan kita gitu. ada program akuntansinya itu, gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau untuk membuat program itu mungkin bagian IT-nya Mm-mm. kali Pak ya. Bisa Nanti bisa berkolaborasi kolaborasi, dengan ya oke. bagian akuntansi Iya. gitu. Nah, Bu Eka, eh kalau misalkan ini ada pertanyaan nih dari dari teman-teman sobat Unaja bahwa sebenarnya kuliah jurusan akuntansi ini sebenarnya sangat menyenangkan loh. Nah, solusi agar kuliah akuntansi menjadi menyenangkan itu tuh bagaimana? Supaya menyenangkan, gambaran untuk sebagai menyenangkan tuh bagaimana, Bu? Kalau saya pribadi, saya memang mulai mencintai dunia akuntansi itu Mhm. dari SMA. Kenapa? Karena saya sebelum memasuki kuliah dan saat SMA itu saya sering baca-baca, juga searching-searching. Ternyata akuntansi ini pertama prospek kedepannya tuh bagus ya Pak Mhm ya. mhm mhm. Udah itu akuntansi ini kita wajib menurut saya ya Pak ya, Mhm. wajib mengetahui yang namanya pembelajaran akuntansi. Mhm. Karena apa? Akuntansi itu dapat kita aplikasikan di kehidupan kita. Oh gitu. Di seperti Ya, apa? Uang jajan? uang Uang belanjanya belanja? bener. Lah iya kan? Bisa Dana kita dana aplikasikan. masuk dari mama masukkan ke kas gitu. Lah iya toh? Iya. Ya kan? Kemudian ada pengeluaran yaitu neraktir pacar, kemudian parkir, pengeluaran. Iya betul itu. Loh, ya Itu betul harus nggak? harus tahu itu ya. Iya, sebenarnya sudah harus bisa kita terapkan pada kehidupan pribadi ya, begitu. Iya. Apalagi bagi yang mereka pengen cita-citanya memiliki usaha sendiri. Kan Oh mereka gitu. juga harus pinter memanage keuangan mereka. Ya, Bagaimana karena memanage keuangan itu kan ada di iya, akuntansi. sebenarnya sih ujung tombak dari segi suatu usaha itu dari proses keuangan. Keuangan, Karena kalau iya. misalkan kita nggak tahu keuangan, ayo bayar ini, ayo bayar itu, ayo bayar ini, terus pendapatannya nggak ada ya sama Iya, aja. sama aja. Kalau Oke, nggak tercatat dengan baik kan kita pengeluaran kita nggak tahu, oh, kok bisa ya pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan kita. betul. Nah, sebenarnya terus satu lagi nih, akuntansi ini eh kan orang banyak berbicara terkait perihal masuk akuntansi ini kan khusus untuk perusahaan saja, Hmm. iya kan? Akuntansi ini diterapkan hanya untuk perusahaan saja ya. Nah, apakah yang toko kelontong UMKM dan segala macam itu tidak menggunakan proses akuntansi?
Perlu, Perlu kalau saya ya? bilang. Kalau Oh. mereka pengen maju itu pasti perlu. Oh, berarti sebenarnya kesempatan besar bagi calon mahasiswa apa calon lulusan Unaja ini yaitu bisa magang ke toko-toko Oh ataupun dia bisa iya, bekerja sampingan membantu proses perhitungan keuangan karena iya yang dia pembuatan. dia kan bukan megang uang, dia Mm-mm. kan cuma hanya memegang suatu data, Iya. membantu untuk menghitung data keuangan kan gitu. Karena sepertinya di kota Jambi lah aja khususnya, itu semua usaha-usaha UMKM itu mereka nggak tahu loh ngitung-ngitung. Iya, bener. Kebanyakan itu termasuk pernah saya survei juga, Mhm Pak. Dan mhm. salah satu UMKM juga minta sama saya, "Bu, tolong dong, udah Mhm itu kan mhm. bantu saya dalam keuangan gitu, bantu Iya. saya dalam Ngitung-ngitung aja sih sebenarnya ya kan, cuman bantu iya ya kan? membantu. Ibaratnya ibaratnya gini, satu hari ini dana masuk berapa, Iya, kemudian pengeluarannya pengeluarannya berapa, berapa, ya pendapatannya pendapatan berapa. berapa, kemudian ada biaya operasional lain Iya. nggak. Nah, setelah itu baru dihitung, oh ternyata laba kalian sekian, Mm. kan gitu. Tapi kan ada yang UMKM yang pendapatannya yang Satu udah m 500 juta sampai Mhm. 1 M itu kan butuh yang namanya pembukuan, Pak ya. Iya, Nah, pembukaan itu besar. pembukuan besar dan apalagi kalau mereka ingin mengembangkan lagi UMKM mereka pendapatannya lebih atas. Mereka juga butuh kan mereka juga butuh pembukuannya bagaimana. Dari pembukuan itu kita bisa merencanakan biaya ini nih yang Mhm. harus dikecilkan, biaya Mhm. ini yang harus digedein. Mhm. Oh, apa aja keputusan yang Mhm. harus diambil UMKM agar UMKM-nya tuh tetap berjalan dengan lancar atau Mhm. pendapatannya lebih banyak atau bisa Iya. apa ya, bisa menarik karyawan lagi sehingga Mhm. kan mereka kan kalau UMKM tuh membuka lowongan pekerjaan bagi yang mereka tidak bekerja kan kalau misalnya pendapatannya naik 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 terus. Nah, seperti itu. Berarti sebenarnya untuk lapangan pekerjaan ini khusus akuntansi ini aja sebenarnya besar Banyak. sekali saya. Iya. Ya, yang pertama dia bisa menjadi seorang entrepreneur Iya. untuk apa ya, sebagai jasa perhitungan Pembuatan keuangan, laporan pembuatan laporan keuangan. keuangan bagi usaha-usaha kecil, ya nggak? Iya. Ya kan? Kemudian bisa juga nanti naik level ke perusahaan besar, nanti Hmm. dia bisa juga lagi ikut menjadi suatu proses apa mengikut dia kan kalau untuk akuntan publik nih kan nggak semata-mata dari sarjana langsung bisa akuntan publik Iya, ya, dia harus akan ada step-stepnya. dia harus apa aja stepnya? Nah, kalau untuk menjadi akuntan publik itu pertama kita harus sarjana, ya sarjana Akuntansi ya, ya, heeh. minimal S1 Iya, akuntansi ya. dan itu ada kita itu harus memiliki gelar yang namanya CA, Certificate Oh Accountant. gitu, Ya, kita harus kuliah punya lagi sertifikat. gitu, Itu bukan kuliah, tapi lebih ke kompetensi. kompetensi Oh, dan oke. itu juga sedikit susah mungkin ngambilnya, tapi saya yakin bagi orang yang memang dunianya memang mencintai Bercintai akuntansi pasti akuntansi mereka bisa dapat, dapat bisa ya, dapat. karena prospeknya besar sekali. Salah Oke, satunya dosen kita ada loh yang seorang akuntan, Pak. siapa? Pak Hafiz Taufik. Pak Hafiz itu ya, weh Iya. berarti sangat-sangat bagus sekali ya kalau misalkan berarti apa ya di prodi akuntansi ini sudah berkompeten gitu ya Iya. dosen-dosennya. Dosen-dosen kita sebenarnya sudah banyak yang berkompeten, Pak. Gitu. Lulusan apa aja kalau misalkan dosen kita nih? Ada Kebanyakan profesinya kebanyakan apa aja? Ada di luar dari akuntan, dosen ya ini dia apa? dosen Akuntan akuntan, publik, publik, kemudian auditor juga, auditor. dan dosen kita juga ada yang akan membuka kantor jasa akuntan. Tuh, Mantap. tapi lagi proses. Lagi proses ya. Lagi proses ini Oke. belum launching. Nah, itu dia sobat Unaja. Jadi sebenarnya di apa untuk masuk di program studi akuntansi itu peluangnya besar sekali ya nggak? Jadi nggak usah khawatir terkait perihal aduh nanti kalau masuk akuntansi toh ujung-ujungnya nanti aku bisa kerjanya cuman juru parkir atau apa enggak lah. Semua tergantung dari diri kita masing-masing. Kita mau maju atau tidak. Nah, sebelumnya ini kita ada mewawancarai narasumber yaitu salah satu pegawai bank BUMN. Nah, itu juga kalian sobat Unaja calon lulusan dari program studi akuntansi itu salah satunya juga di perbankan Bankan. gitu. Nah, jadi sangat-sangat luas sekali. Nah, oke, Bu, bisa dong diceritakan ke sobat Unaja di program studi akuntansi yang Ibu pegang ini, sistem pembelajaran akademiknya, kemudian kerjasama organisasi eksternal itu apa aja gitu?
Kalau sistem pembelajaran mungkin sama seperti universitas lain ya Pak Mhm, ya, kita mhm, belajar dan juga kita langsung mempraktekkannya. mhm, Karena kalau mhm. akuntansi, kalau nggak langsung mempraktekkan, mereka kalau hanya teori-teori saja juga mereka bingung. Iya. Oh ini dari mana ini kayak Mhm, gimana kan? Jadi mhm, memang harus mereka praktek. Dan mhm. dari praktek itu kita tahu kemampuan mereka. Oh berarti Kemampuan. mereka udah paham, Mhm, berarti mhm. mereka udah bisa dilepas. Oh kalau bekerja mereka bisa Mhm, nih, mhm, gitu mhm, kan. mhm. Kalau kerjasama kita udah kerjasama sama bank di Provinsi Jambi, kita udah bekerja sama. Udah itu kedepannya itu kita akan bekerja sama dengan kantor pajak, insya Allah. Oh gitu. Ya. Kalau nggak salah Dan kemarin barusan kita menyelenggarakan ini ya, seminar ya? seminar ya. Bersama siapa itu? Itu kita bekerja sama dengan kantor pajak. Dari situlah makanya Pak ada Oh, kantor obrolan yang pajak. ya Dan organisasi apa yang kemarin itu yang kita kerjasamain? itu bekerja sama dengan organisasi IKPI, Ikatan IKPI, heeh. Ikatan Pajak Indonesia. Mantap sekali ya Sobat Unaja. Jadi bahwasanya di program studi akuntansi ini tuh bergengsi, Iya. tidak kalah dengan program studi lainnya gitu. Nah, terus Bu, di program studi akuntansi ini sudah ada lulusan nggak kita? Belum ya? Karena kita baru berdiri itu Hmm, belum ada Pak. belum ada ya. Nah, jadi eh, karena kita ini masih baru dan Baru, kita masih dalam proses untuk pengembangan, ya iya. kan, dan mau melakukan suatu reakreditasi ya Mm. pastinya. Nah, gitu. Nah, Bu, Ibu kan pastinya kan pengen nih, ya kan, mahasiswanya itu apa menjadi seorang akuntan, ya kan. Apa sih sebenarnya tips and triknya supaya mereka itu dapat sungguh-sungguh dan termotivasi gitu loh menjadi akuntan gitu. Termotivasi menjadi akuntan. Cintai dulu akuntansi. Nah, berarti cintai akuntansi berarti Cintai dulu akuntansi. apanya nih? Dosennya atau apa? Apanya nih? Dosennya apa gimana gitu loh. Wah, dosennya ya berawal dari cintai dulu akuntansi. Karena Mm-mm. kalau kita tidak mencintai dunia kita, Mm-mm. bagaimana kita bisa menjalankannya kan, Pak? Iya, Nah, betul-betul juga. Nah, jadi pastinya nih kalian Sobat Unaja yang di rumah untuk menjadi seorang profesi, untuk mencintai suatu profesi tersebut itu untuk menjadi apa ya, profesi yang baik itu harus pertama adalah cintai dulu profesi. Cintai dulu cintai dulu pelajaran, akuntansi. akuntansinya, Nanti profesi. ketika udah cintai akuntansi, kita akan belajar akuntansi. Oke. Nah, di pembelajaran itu seiring Mm-mm. waktu nanti mereka akan tahu mereka akan kemana. Nanti karena di akuntansi ini kan kita belajar akuntansi Mm-mm. auditing, Oh, oh. akuntansi manajemen, Oke. udah tuh akuntansi perpajakan. Kita Mm-mm. kan belajar nanti kita akan tahu nih kemampuan mereka dan mereka akan mengetahui kemampuan mereka sendiri dan Mm. mereka juga akan aku udah cintai akuntansi dan udah belajar nih dan mereka ternyata menyukai pajak dunia perpajakan. Hmm. Nah dari situlah nanti mereka oh lulusan ini aku mau mungkin aku akan gabung dengan IKPI Ikatan Kantor Pajak Mm-mm. Indonesia atau aku mau buat kan privat pajak nih nanti gitu Mm-mm. kan sehingga ilmu yang mereka dapat di perkuliahan itu bisa mereka terapkan dan mereka salurkan ke orang lain lagi. Iya, karena gini sih, sebenarnya banyak banyak orang masih belum tahu terkait perihal masalah Iya. pajak. Kadang malu untuk bertanya atau bagaimana. Ya. Atau banyak tuh kan tinggal beres, aduh aku ribet banget, ah, aku mau beres Bener aja gitu. sekali. Kan banyak kan seperti itu kan. Nah, itu kesempatan peluang besar bagi kita calon akuntan, ya enggak? Bagi mahasiswa Unaja serta calon mahasiswa Unaja. Nah, itu dia tuh kesempatannya. Jadi apa? Nggak usah khawatir ketika kalian menempatkan ke prodi akuntansi, percayalah itu pasti akan peluang besar bagi kamu untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu luas. Iya. Tapi tergantung dari diri kamu sendiri, Iya. ya kan? Karena kita juga tidak bisa semua apa kampus tuh tidak bisa memastikan bahwa kamu itu Mm-mm. bekerja. Bekerja itu tergantung dari kamunya, niat dan mau nggak berusaha, ya nggak? Ya, kalau nggak berusaha gimana bisa kerja? Nggak bisa kerja. Kalau kerjanya tidur-tidur di rumah, ya sama Nah, dengan betul betul betul. Nah, Bu Eka, kan saat ini ada mahasiswa kita yang mau berproses ke tahap skripsi ya. iya.
Nah, itu gambaran skripsi akuntansi itu sebenarnya seperti apa sih? Sama seperti skripsi biasanya, yaitu Mhm, mereka akan melakukan penelitian, tapi mhm, mereka, kan sebelum-sebelumnya udah belajar itu, dari nanti juga mereka diarahkan mau skripsinya itu di bidang apa. mhm, Mereka kan bentar lagi skripsi ya, jadi mhm, sekarang tuh udah diarahkan mau ke bidang audit, mhm, mau ke bidang kewirausahaan, mhm, manajemen, mhm, atau ke perpajakan. Nanti mhm. disitulah kelihatan kan mereka juga kemampuan mereka di mana dan mereka sukanya di mana, hobinya di mana. Mhm. Oh, nanti dosen pembimbing lah yang akan memberikan suatu Membimbing tema. ya. Oke. Kalau misalnya judul dan tema itu mungkin kita serahkan ke mahasiswa Ke ya Pak mahasiswa ya. ya. Heeh. Oh, Cuman mereka ya, independen lah untuk menentukan ya. karena kalau kita yang menentukan nanti Nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan mereka. mereka Cuman ya. kita lihat juga judul mereka, Mhm. apakah judulnya itu judul terbaru atau judul Mhm. lama. Kalau Mhm. bisa yang terbaru kan dengan Mhm. isu-isu atau fenomena yang terbaru di akuntansi. Mhm. Oke. Nah, Bu, visi misi prodi akuntansi ini apa aja sih? Apa ini aja, secara garis besar aja sih. Apa gitu loh, visi misinya apa? Secara garis besar. Visi misi kami ingin menciptakan mahasiswa itu menjadi seorang entrepreneur yang hebat di bidang akuntansi. Oke, Ya, ya karena intinya kan sesuai visi misi Unaja juga heeh. ya menjadi seorang Berarti entrepreneur. berarti gini ya. Kenapa prodi itu mengarahkan mereka ke entrepreneur agar mereka jangan ketergantungan, Iya, iya nggak? Agar jangan dikit-dikit, aduh PNS, iya, tuh. dikit-dikit BUMN kayak gitu Mm. ya, Harus kerja di kantoran, harus kerja di padahal kantoran, enggak. enggak ya? Banyak peluang-peluang di luar di sana Jadi mereka bisa buka usaha. karena gini, dengan merekanya diajarkan secara mandiri dan berjiwa entrepreneur, pastinya Iya. mereka akan dapat mampu berkompetensi sebagai PNS ataupun BUMN juga dong. Hmm, berkompetensi sebagai PNS itu tergantung mereka karena ada sekarang ya Pak ya, banyak orang yang memang tujuan mereka ke PNS, ada yang tujuan mereka memang nggak ingin jadi PNS kan, itu Mhm. ada, nggak semua orang Ya, pengen jadi PNS. ya. Nah itu berarti tujuan mereka tuh kemana, ada yang pengen kerja kantoran dan ada yang Mhm. pengen jadi entrepreneur. Nah mereka yang jadi entrepreneur ini nih Mhm. yang perlu kita kembangkan sebenarnya, jadi tidak ketergantungan sama perusahaan ataupun pemerintah. Mereka Betul berkembang betul. sendiri, bahkan mereka bisa membuka lapangan pekerjaan nantinya jika mereka bisa memajukan usaha mereka. Oke. Nah, Bu, rencana ke depan prodi akuntansi ini apa nih? Rencana kedepannya kita terkait soal pajak nih mungkin akan ada konsentrasi perpajakan ini Pak. Hmm, karena Kan memang kalau lagi sekarang kan belum ini ya pajak masih yang umum, mungkin eh, bakal kita adakan konsentrasi pajak karena dilihat dari kedepannya kayaknya memang dalam dunia perpajakan ini sangat dibutuhkan. iya, karena kalau kita lihat, saya aja ngelihat sekarang ini sudah ada EFOM, Iya. iya kan? Kemarin e-filing, sekarang EFOM. Kemudian setelah EFOM itu, wah pokoknya banyak sekali hal-hal. Iya kan? Terkadang itu gini, aduh pajak nih, nanti takut dicari orang pajak gitu loh, sehoror itu kan gitu kan. Nah jadi yang paling penting sih sebenarnya kita di situ adalah peluang. Iya. Ya kan kalau kita bicara akuntansi ini kan itu adalah peluang. Ketika masyarakat masih belum mengerti, masih belum paham betul terkait perihal masalah pajak, jadi disitulah masuk kita selaku entrepreneur-entrepreneur Iya. untuk mengembangkan usaha, ya nggak? Oke. Apalagi ke depan katanya bakal sesuai instruksi Pak ya, kurikulum Mm-mm. yang berbasis ini apa? Kampus Merdeka. Iya, Iya. kampus Merdeka. Nah, pastinya seperti yang dikatakan oleh Kak Menteri ya. Iya. Kak Menteri ya jadi bahwasanya harus ada kampus Merdeka tuh harus digalakan. Nah, gitu. Oke, baik Bu. Mungkin satu nih sebelum kita closing, mungkin bisa sapa sobat Unaja di rumah, coba berikan suatu quotes atau motivasi nih untuk mereka sobat Unaja Motivasi yang apa nih Pak? bebas nih. Intinya yang mereka sedang menghadapi suatu pandemi ini bahwasanya mereka harus selalu di rumah dan jangan mudik atau bagaimana gitu loh. Saran saya buat sahabat Unaja, untuk pandemik ini tolong banget jangan pergi-pergi deh, tetap stay di rumah deh. Karena kalau misal karena kalau kalian pergi-pergi itu pandemik ini tidak akan berakhir. Makin lama apalagi Jambi makin banyak ya Pak ya pandemik Betul, ini. sudah Jadi 32. dan masih banyak
Saya sepanjang perjalanan dari rumah ke kampus itu masih banyak juga kok orang yang berkeliaran atau masyarakat-masyarakat Berkumpul-kumpul gitu iya di ya. Jambi itu masih berkumpul-kumpul gitu kan. Dan mungkin yang banyak pergi yang pagi-pagi itu menggunakan motor dan mobil itu mungkin mereka yang bekerja kali Pak Iya, ya. dan harus kalau misalkan keluar rumah, kalian juga harus Tetap menggunakan pakai namanya masker, masker. ya kan? Masker seperti ini nih. Wah, saya nggak punya. Nanti tinggal minta aja nanti ke bagian gue kan. Oke, baik itu Sobat Unaja. Tadi kita udah dengerin penjelasan-penjelasan dari Buka Prodi kita, Ibu Eka, Prodi Akuntansi, yang bahwasanya Prodi Akuntansi itu nggak sehoror yang kalian bayangkan. Nah, dan peluang besar bagi kamu calon lulusan yang akan menjadi tenaga perpajakan, akuntan, kemudian entrepreneur dan banyak peluang-peluang lainnya yang mampu dihasilkan dari sebagai lulusan akuntansi. Nah, dan pastinya kamu harus belajar dan semangat dan jangan sampai kalian minder bahwasanya akuntansi itu ribet. Enggak, akuntansi itu gampang dan mudah sekali. Nah itu dia Sobat Unaja, sampai jumpa lagi dengan saya Ade Oktarino sebagai host podcast Unaja di sini dan pantengin terus channel YouTube kita dan nantikan setiap hari Sabtu kita akan tayang hasil dari live setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Oke, itu dia. Dadah bye bye.